Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, senang sekali program podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa dan juga menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita membahas mengenai peran perempuan dalam keluarga dan dampaknya pada kesehatan reproduksi bersama dengan Kaprodi dari Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Ibu Dr. Dewi Purnamawati SKM MKM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat juga Bu. Alhamdulillah. Harus sehat ya Bu ya. Kita sehat. Sebagai perempuan sepertinya harus sehat selalu ya Bu. Harus ya? Sehat selalu. Harus sehat selalu. Okay. Karena kalau perempuan itu apalagi sudah berkeluarga, kalau ada anak sakit atau bapak sakit, yang penting ibunya jangan sakit. Nah, ada istilah ibu nggak boleh sakit. Ibu nggak boleh sakit ya Bu ya. Harus sehat. Harus sehat terus. Karena kalau ibu sakit nanti siapa yang ngurus, bisa banyak yang terbengkalai seperti itu. Okay. Nah ini menarik sekali juga Ibu dengan tema kita kali ini ya Bu Dewi, peran perempuan dalam keluarga yang mana tentunya bisa berpengaruh pada kesehatan reproduksi itu tadi. Karena kan sekarang ini nih seperti kita tahu ya Bu ya, perempuan ini sepertinya dituntut untuk menjadi superwoman. Ya, perempuan yang sepertinya tampaknya harus serba bisa. Betul. Gitu ya. Tidak boleh ada celah untuk melakukan kesalahan gitu, baik dalam perannya dia sebagai ibu rumah tangga full, ataupun ibu rumah tangga plus juga sebagai ibu yang bekerja gitu. Nah jadi ini sebenarnya nih kita nih perempuan sampai timbul pertanyaan nih ya Bu ya, kita ini perempuan sebenarnya fitrahnya apa saja sih, ataupun kita harus mengedepankan apa nih, apakah kita harus berpegang teguh sama fitrah kita saja misalnya, fitrah perempuan apa misalnya melahirkan, ataupun mungkin kita juga harus mengembangkan hal lainnya seperti itu. Gimana nih Bu? Sebenarnya saya balik tanya dulu nih sama Mbak Vini. Kalau menurut Mbak Vini fitrah perempuan itu apa ya? Perempuan tuh tugasnya ngapain gitu ya? Waduh, saya jadi ditanya balik nih jadinya. Ditanya balik. Baik. Kalau yang setahu saya Bu ya, fitrah perempuan ini kan tugasnya ya tidak terlepas dari melahirkan, menyusui dan menstruasi. Itu tadi. Mudah-mudahan benar ya Bu ya. Benar ya. Benar. Benar. Alhamdulillah lulus ya Bu ya saya. Lulus. Ya. Jadi baik. kalau kemudian kita mungkin dikaitkan dulu ya, fitrah itu sebenarnya kalau kita lihat dari istilah Arabnya itu asal kejadian gitu ya. Asal kejadian Kesucian ternyata ya. Sebenarnya mungkin ada ahli yang lebih paham tentang ini ya. Kemudian kalau kita bilang arti kata kodrat gitu ya. Kodrat ya. itu juga dalam bahasa Arab itu artinya kudrah gitu ya. Kudrah itu artinya ketentuan, ukuran atau kekuasaan. Itu kalau saya boleh mengutip ke sana gitu ya. Mungkin tadi ada ahlinya yang lebih paham tentang itu. Jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an menyebut kodrat itu ada beberapa pengertian esensial gitu ya. Kalau kita lihat, jadi kodrat perempuan itu ada haid. Itu ada di surat Al-Baqarah misalnya ya, itu disebutkan ada haid, kemudian hamil ya, ada haid, ada hamil, melahirkan kan gitu ya. Kemudian juga ada di surat Maryam serasa sakit saat melahirkan gitu, kemudian menyusui. Jadi kalau misalnya mau dibilang kodratnya perempuan atau fitrahnya, berarti mulai dari menstruasi, kemudian dia hamil, kemudian dia melahirkan, dia menyusui, itu kodrat. Jadi kadangkala di masyarakat kita, ketika kemudian dibilang kodrat perempuan, akhirnya melekat segala tugas yang mendekati kodratnya gitu. Betul sekali ya. Mendekati kodratnya karena kemudian dia hamil, melahirkan, akhirnya dalam hal pengurusan anak itu menjadi kodrat perempuan sepenuhnya gitu. Tugas perempuan. Sepenuhnya tugas itu. Perempuan gitu. Karena tadi ketika kodrat itu digandengkan dengan kata perempuan, maka kemudian itu ada hal yang melekat gitu, bukan hanya tadi dia hamil, melahirkan, menyusui ataupun menstruasi, tapi kemudian implikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Implikasinya misalnya kaitan dengan pekerjaan yang dianggap mendekati kodrat perempuan gitu ya. Iya. Ya kan, misalnya Betul. contoh kerjaan dalam rumah, kerjaan rumah tangga semua. Karena berpikirnya itu mendekati dengan kodratinya perempuan, tapi itu sebenarnya peran gitu ya, bukan kodratnya perempuan. Jadi gitu sebenarnya itu peran yang artinya sebenarnya tidak hanya menjadi tugas perempuan ya Bu ya, bisa dilakukan tugas perempuan gitu ya. Jadi siapa bisa saja dilakukan oleh laki-laki. Nah bedanya
kodrat itu nggak bisa dirubah tadi. Misalnya haid, kemudian hamil nggak bisa dirubah kan? Iya, nggak ada laki-laki ya kemudian mau haid hamil gitu ya melahirkan. Tapi kalau tugas tadi itu bisa berubah kan gitu ya. Ini yang kemudian harus kita bedakan antara kodrat dengan peran perempuan gitu. Peran perempuan, baik. Jadi sebenarnya perempuan itu tidak harus melakukan segala sesuatunya dia sendirian ya, tidak harus segala sesuatunya bertumpu oleh dirinya. Berarti dia juga mempunyai hak sebenarnya untuk meminta bantuan pihak lain, dalam hal ini pasangannya ya Bu ya. Punya hak itu, tapi karena ini sudah dibangun oleh sosial kan gitu ya, stereotipnya ada gitu ya, jadi ada konstruksi sosial sehingga kemudian acap kali itu menjadi satu kebiasaan gitu ya, yang akhirnya melekat di struktur sosial masyarakat kita, sehingga ketika kemudian kita diskusi sama perempuan, ada juga kemudian yang menyampaikan, saya diwanti-wanti sama kakak mertua saya ketika nanti menikah jangan sampai suami masuk ke dapur gitu. Ya kan? Jadi kayak gitu ya. Ada istilah yang seperti itu. Jangan sampai suami masuk ke dapur. Padahal sekarang chef banyak yang laki-laki ya. Dan gitu makanannya lebih enak ya Bu ya. Lebih enak gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian akhirnya membentuk peran perempuan yang sebenarnya dibentuk oleh masyarakat sosial, bukan karena kodratinya gitu ya, bukan karena sejatinya dia harus melakukan tugas itu gitu. Padahal itu sebenarnya peran yang bisa dilakukan juga oleh laki-laki, pria, dan bisa berbagi tugas itu tadi ya Bu ya. Betul. Dan artinya kadang kan sekarang ini kan perempuan itu tuh dituntut, bahkan karena seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan juga kebutuhan yang besar ya, kebutuhan rumah tangga yang besar, bahkan perempuan pun juga dituntut untuk bekerja. Ya, jadi perempuan ini tadi superwoman karena dia jadi menjalani peran ganda, tugasnya sebagai ibu, mengurus rumah tangga, dan juga dia ingin membantu mencari nafkah untuk penghidupan yang layak atau yang lebih baik gitu. Sebenarnya kan jadi banyak sekali peran ganda perempuan ya, apalagi kalau ibu rumah tangganya dia tidak pakai pengasuh asisten atau pengasuh ya, gitu ya. Dia sendiri, dan di rumah dia harus menjalani peran lagi sebagai kewajiban sebagai istri, selain dari sebagai ibu gitu. Nah, jadi apa juga yang perlu dibagi itu tadi, peran-peran itu tadi Bu dengan pihak pasangan suami dalam hal ini. Memang kemudian harus ada kesadaran dari keluarga ya, kemudian komunikasi yang baik juga. Yang paling penting adalah memahamkan bahwa kita harus membedakan antara peran dengan kodrat tadi gitu ya. Sehingga kemudian misalnya pengasuhan anak itu peran atau fitrahnya perempuan, gitu ya. Kita harus bedakan dulu itu peran atau fitrah, gitu ya. Peran kan gitu ya. Jadi ngantar anak sekolah nggak harus ibunya kan, ayahnya bisa melakukan itu, gitu ya. Kemudian misalnya mengurus anak, pekerjaan rumah tangga itu peran, bukan kodrat. Tapi kecuali kalau misalnya menstruasi, melahirkan, nah itu baru kodrat. Ini yang mesti kita bedakan. Nah, itu. Ini apakah berpengaruh terhadap kesehatan perempuan khususnya reproduksi Bu? Misalnya perempuan terlalu letih ataupun terlalu capek dalam aktivitas sehari-hari, ataupun misalnya karena perempuan tadi kodratnya kan melahirkan, ini dituntut mungkin untuk beberapa kalangan melahirkan dalam artian untuk meneruskan keturunan gitu. Jadi setelah lahir kakak yang pertama, nggak lama kemudian udah lahir anak yang kedua, anak yang ketiga, seperti itu. Jadi apa berpengaruh? Seberapa jauh pengaruhnya? Ya, jelas peran perempuan dalam rumah tangga itu implikasinya justru terhadap kesehatan reproduksinya. Karena kalau kita lihat sekarang berbagai masalah yang terjadi dalam kesehatan perempuan itu berhubungan dengan relasi sosialnya. Jadi sejauh mana kemudian perempuan tersebut itu tinggal, kemudian lingkungan sosial yang membentuk ya. Banyak juga kita lihat misalnya budaya-budaya di masyarakat kita yang memang kemudian berpengaruh negatif terhadap kesehatan reproduksi. Contohnya misalnya selepas ibunya melahirkan, ada satu budaya di salah satu provinsi di Indonesia, ada nama istilahnya di suku Sunda itu nyanda. Nyanda, apa tuh Bu? Jadi nyanda itu ibu yang habis melahirkan itu tidak boleh tidur
gitu ya. Jadi harus setengah Aduh, duduk iya, gitu iya, ya. iya. Membayangkan setengah duduk, khawatir darah putihnya naik ke mata. Oh, gitu, iya, gitu iya. ya. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Nah, kebudayaan itu kemudian merugikan perempuan tentunya ya dalam hal kesehatan perempuan. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana peran perempuan dalam rumah tangga ketika dia tidak bisa atau tidak memiliki pemahaman yang baik, sehingga kemudian ada interaksi di lingkungan sosialnya yang kemudian juga mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Seperti itu. Iya, baik. Termasuk juga menjaga jarak kelahiran atau kehamilan ya Bu ya. Jadi tidak berdaya karena ketidakberdayaan tadi, sehingga tidak bisa memutuskan misalnya berapa banyak dia mau punya anak misalnya gitu ya. Kemudian jaraknya berapa misalnya dari anak pertama dengan selanjutnya, karena tadi ketidakberdayaan tadi. Karena itu dianggap tadi perannya itu juga peran, itu juga kodrat. Itu juga kodrat, gitu iya, ya, itu gitu. sudah itu peran itu juga kodrat lah kan fitrahnya Iya, tadi kan. betul. Sehingga terkadang perempuan yang tidak mempunyai tidak mempunyai kekuatan atau kewenangan terhadap dirinya, dalam artian mungkin dia bertumpu dalam segi materi atau ekonomi kepada suaminya, nurut-nurut aja gitu Bu ya. Iya, iya. Padahal itu berpengaruh sama kesehatannya, reproduksinya ya. Iya. Lalu bagaimana tuh ya agar perempuan itu bisa lebih literasinya juga lebih terbuka lagi, lebih melek literasi akan kesehatan ini seperti apa nih Bu? Ya, kalau kita di masyarakat biasanya ada untuk meningkatkan literasi perempuan ya, ada edukasi-edukasi yang kemudian bisa dilakukan dari berbagai media. Kemudian kalau misalnya kaitan dengan kesehatan ibu hamil, biasanya di puskesmas ada kelas ibu hamil gitu ya, itu juga untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman perempuan berkaitan dengan kesehatan reproduksinya. Cuma memang akses dari perempuan tadi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu yang memang sampai sekarang juga masih menjadi kendala kan gitu ya, apalagi kemarin terlebih di saat pandemi, kemudian keterbatasan akses layanan, banyak ibu yang juga nggak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena kondisi pandemi dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi. Gitu. Ya. Baik, ini menarik sekali karena ternyata turunannya itu tuh banyak dan melebar kemana-mana yang ujung-ujungnya kepada kesehatan perempuan itu sendiri, apalagi untuk ibu hamil kepada anaknya yang sedang dikandungnya ya. Nah, kita juga ingin tahu nih Bu, kira-kira untuk faktor kesehatan apa sih yang harus diperhatikan oleh perempuan nih agar bisa tetap prima gitu. Tapi simpen dulu ya Bu. Kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai peran perempuan dan juga dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kita lanjutkan kembali nih Bu Dewi ya. Karena peran perempuan dalam keluarga ini selalu menarik untuk dibahas ya. Dan juga untuk kita antisipasi agar perempuan Indonesia ini tetap sehat, terutama sehat secara reproduksi, dalam reproduksinya. Nah, Ibu, jadi kita tentunya juga harus tahu nih, agar perempuan Indonesia ini tetap sehat dan menjaga kesehatannya, khususnya kesehatan reproduksi, faktor-faktor apa saja sih yang menunjang kesehatan perempuan gitu yang harus kita perhatikan? Iya, kalau boleh mengutip ada teori yang berhubungan dengan kesehatan ya, sebenarnya kita bisa mengkaitkan ke sana. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan individu. Itu yang pertama bicara tentang sosial dan ekonomi ya. Itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku sehat. Nah, perilaku sehat tuh banyak ya, banyak sekali ya, termasuk juga konsumsi makanan kan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, itu ada perilaku sehat, itu juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan. Orang mau sehat tapi kemudian pelayanan kesehatannya nggak ada. Dia nggak punya akses, misalnya begitu ya. Kita lihat di berbagai daerah, misalnya akses ke pelayanan kesehatannya susah. Jauh karena puskesmasnya gratis gitu ya, tapi akses ke puskesmas harus naik ojek gitu ya. PP-nya 50.000 kan gitu ya. Jadi mikir mau ke puskesmasnya. Puskesmasnya gratis tapi ojeknya yang mahal. Nah, itu juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Kemudian ada juga lingkungan sosial, dan yang lainnya adalah berkaitan dengan faktor genetik dan biologi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari situ, yang paling besar adalah faktor sosial ekonomi.
termasuk karakteristik dari perempuan itu sendiri, ada pendidikannya, pekerjaannya gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian seorang perempuan memahami kan gitu ya. Kalau dia pendidikannya lebih baik, tentu dia punya pemahaman yang lebih baik tentang informasi gitu ya, termasuk di dalamnya informasi kesehatan, sehingga kita harapkan bisa berperilaku yang lebih baik gitu ya untuk kemudian menerapkan hidup sehat. Nah, itu mungkin diantaranya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Baik, jadi itu faktor-faktor yang harus diperhatikan dan tentunya juga didukung ya oleh pemerintah tadi seperti aksesnya agar bisa lebih memudahkan. Mungkin tadi contohnya adalah puskesmasnya gratis, tapi aksesnya ternyata harus pakai kendaraan yang ongkosnya tuh mahal. Nah, mungkin ada bisa ditunjang dengan angkutan gratis. Betul. Yang disediakan. Jadi, sebagai fasilitas gitu. Di tahun 2021 kemarin kami melakukan ada riset ya di salah satu kabupaten di Sukabumi. Nggak terlalu sebenarnya Sukabumi ya, artinya sebenarnya dekat dengan Jakarta gitu ya. Tapi sekali lagi akses ke puskesmasnya yang jauh, masih sulit. Kemudian demografi juga mempengaruhi. Gitu ya. Jadi kita lihat di sana perbandingan antara bidan dengan dukunnya itu perbandingan 1:3. Lebih banyak dukunnya dibanding bidannya. Lebih banyak dukunnya gitu ya dibanding bidannya ya. Betul. Jadi masyarakat lebih memanfaatkan untuk pertolongan persalinan dengan paraji dibanding pertolongan persalinan oleh bidan. Karena ketika mereka mau ke puskesmasnya jauh. Yang terdekat adalah parajinya gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala yang memang kemudian harus diselesaikan bersama gitu ya. Karena tadi akses geografi juga mendukung gitu ya. Begitu saya tanya misalnya harus menolong persalinan, itu harus misalnya kalau persalinannya malam, bidannya itu harus ditemani 4 orang gitu ya, karena naik motor nggak bisa jadi motor yang pertama mengawal di depan, bidannya di tengah, 2 motor di belakang, karena jalanannya memang hanya bisa dilewati oleh kendaraan beroda 2 gitu ya, salah satunya motor. Nah, ini juga kan harus dipikirkan ya bagaimana keselamatan tenaga kesehatannya gitu ya. Selain keselamatan dari pasiennya, tenaga kesehatannya juga harus dipikirkan. Gitu ya. Nah, ini yang juga akhirnya kebanyakan dari masyarakat memilih pertolongan yang terdekat tradisional tadi dengan paraji. Yang mana itu juga rentan ya untuk menyebabkan jadi kematian ibu ya. Nah, ya yang betul. Bisa menyebabkan kematian ibu dan juga meningkatnya kematian ibu yang justru harus kita tekan. Betul. Gitu ya, karena Bu, berkaitan dengan angka kesakitan dan kematian ibu nantinya gitu. Kalau di Indonesia saat ini angka kematian ibu nih seberapa besar sih? Kita masih jadi PR kita ya di PR Asia ya ternyata Bu ya. PR banget. Waduh, gitu ya. Ternyata PR. Gitu. Jadi di negara ASEAN kita masuk urutan ketiga terbesar. Ketiga terbesar untuk berkaitan dengan angka kematian ibu. Apalagi kemudian sekarang pandemi yang data terakhir itu menunjukkan adanya peningkatan angka kematian ibu selama pandemi. Gitu ya. Justru ada peningkatan ya. Ini serius ya sebenarnya. Akses terhadap layanan kesehatan tadi gitu ya. Jadi kami studi di tahun 2019 berkaitan dengan angka kematian ibu. Dari 5 ibu meninggal yang kemudian kami wawancara ada keluarganya, kemudian juga dari tenaga kesehatannya. Ini ibunya memang tidak memeriksakan diri gitu ya ke pelayanan kesehatan karena tadi keterbatasan dari akses tadi, posyandunya tutup misalnya gitu ya. Ataupun mungkin juga tadi dari ekonominya ibunya sendiri yang juga di satu sisi ibunya sendiri yang memang kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan tadi. Kurang menganggap penting ya itu tadi kurangnya literasi ya. Sama bidannya tadi, ibu-ibu di sini memang nggak pernah periksa, jarang periksa gitu. Jadi kalau udah tahu hamil ya udah biasa gitu ya. Jangan-jangan periksanya ketika mau melahirkan aja ya. Jadi hamil itu dianggap sesuatu yang biasa gitu ya. Ibu perempuan itu memang kodratnya kan hamil gitu ya. Jadi kemudian identifikasi misalnya atau deteksi dini tanda bahaya saat dia hamil untuk kemudian melihat kesehatan, perkembangan kesehatan ibu dan bayinya itu menjadi terabaikan. Karena mereka menganggap itu hal yang biasa gitu ya. Bahkan begitu kita tanya kembali gitu ya, mereka menganggap bahwa ibunya masih bisa naik motor, masih jalan kemana-mana, jadi dianggapnya sehat gitu ya. Padahal ibunya bilang udah sesek. Nah, persepsi sesek
sesaknya masyarakat dengan persepsi sesak tenaga kesehatan itu berbeda kan gitu ya. Bisa jadi mungkin sesaknya menandakan salah satu tanda bahaya gitu ya, apalagi kalau udah trimester 3 gitu. Nah ini juga perlu dipahami, ditingkatkan di masyarakat kan gitu ya. Tapi kalau ibunya tidak datang ke pelayanan kesehatan agak susah. Nah makanya di masyarakat ada peran kader juga yang kemudian kita harapkan gitu ya, peran kader-kader kesehatan untuk kemudian bisa mengedukasi ibu-ibu hamil untuk kemudian dia mau minimal datang ke pelayanan kesehatan atau ke posyandu misalnya gitu. Betul sekali, karena ketika informasinya itu tidak tersampaikan, yang ada itu ibunya jadi menganggap remeh. Betul. Padahal sebenarnya bisa jadi dia sudah masuk dalam kategori berbahaya ini. Berbahaya. Betul. Jadi itu masuk, kalau kita lihat angka kematian ibu itu adalah salah satu indikator dari kesehatan perempuan sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa hal gitu ya. Nah, ya indikatornya itu tuh apa saja tuh Bu Dewi? Jadi bisa angka kematian ibu, bisa kemudian usia harapan hidup kan gitu ya. Kemudian ada keluarga berencana, pendidikan ibu, kemudian penghasilan, pekerjaan, termasuk juga peran ibu. Nah itu termasuk juga indikator berkaitan dengan kesehatan perempuan. Nah kalau kita bicara angka kematian ibu nih, PR besar sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia. Jadi kalau kita lihat datanya, satu hari itu sekitar 800 perempuan meninggal gitu ya. Karena sebenarnya penyebab yang bisa dicegah itu kan sangat miris ya. Itu kematian yang sebenarnya karena penyebab yang bisa dicegah gitu. Jadi 800 ibu sekitar 800 ibu itu mengalami kematian setiap harinya. Tapi 94%-nya terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah gitu. Karena tadi minimnya pendidikan, akses ke pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dicegah, tapi karena tadi minimnya informasi, akhirnya banyak ibu yang terus bertambah angka kematian ibunya. Nah, yang studi kasus kami 5 orang itu sebenarnya bisa dicegah. Kalau kemudian deteksi dininya bisa dilakukan. Gitu. Jadi memang di Indonesia masih kematian ibu dipengaruhi oleh perdarahan kan gitu ya. Kemudian ada preeklamsi dan eklamsi gitu itu yang sering terjadi yang sering terjadi gitu ya. Kemudian juga karena infeksi. Nah ini yang penyebab kematian ibu infeksi itu biasanya disebabkan oleh apa aja tuh? Bisa jadi misalnya saat dia pertolongan persalinan yang tidak higienis aman atau tidak aman gitu ya misalnya, kemudian menyebabkan infeksi nifas gitu. Ini juga bisa meningkatkan resiko kematian ibu seperti itu. Ya. Kalau ada contoh kasusnya mungkin bisa juga dijabarkan atau diceritakan agar lebih banyak yang waspada juga, pemirsa TVME juga bisa mewaspadai gitu dan lebih melek gitu. Wah ini serem gitu ya, kasusnya biar lebih peduli gitu juga, tidak menganggap remeh seperti itu. Kalau misalnya kita mau bicara ilustrasi kasus itu banyak sekali di Indonesia, banyak juga beberapa budaya yang meningkatkan resiko terhadap kesehatan perempuan ya, kaitannya dengan kesakitan dan kematian. Kalau kita lihat misalnya beberapa masyarakat masih membolehkan menikah di usia muda kan gitu ya. Misalnya kehamilan di usia muda karena misalnya sosial ekonomi yang kurang kan gitu ya. Jadi kita lihat di berbagai mungkin daerah-daerah yang memiliki atau masyarakat dengan sosial ekonomi yang kurang, kemudian mereka sengaja menikahkan anaknya pada usia yang belum masuk usia reproduksi gitu ya, usia remaja misalnya 14-15 tahun, dipaksa menikah kan begitu ya. Kemudian setelah dipaksa menikah mungkin kalau kita bilang bahasa lainnya, boro-boro dia mikirin kesehatan dirinya kan gitu ya, karena dia sendiri mungkin belum paham tentang kondisi itu dalam usia remaja. Karena belum kan, gitu matang ya sebenarnya. Belum matang usianya. Organ reproduksinya belum matang ya di usia tersebut. Betul. Di bawah umur tersebut ya Bu. Tapi kan mungkin di masyarakat di sekitar kita kemudian menganggap ketika sudah dinikahkan itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab keluarga kan gitu ya. Ditanggung jawab suaminya kan gitu ya. Jadi akhirnya mengurangi, mohon maaf ya, beban. Jadi mengurangi beban di keluarga kan gitu ya. Karena misalnya ibunya mata pencahariannya hanya buruh cuci, misalnya ayahnya yang kemudian tidak memiliki mata pencaharian yang tetap, anak yang banyak kan gitu ya. Sehingga ketika anak perempuan menikah itu dianggap
mengurangi beban gitu. Nah, ketika kemudian sudah menikah, kembali lagi tadi bagaimana komunikasi dengan suaminya. Kalau suaminya juga tidak memiliki literasi yang baik tentang kesehatan, maka tidak menganggap itu sebagai hal yang harus diwaspadai, karena kehamilan hal yang biasa kan gitu ya. Kalau kemudian dianggap hal yang biasa, ya ketika ibunya mengeluh misalnya ya, perutnya sakit, mual gitu ya, itu biasa kok gitu ya, dulu jadi dibanding-bandingkan gitu ya, misalnya dulu ibunya anaknya 6, anaknya 10, anaknya 11 sehat-sehat aja gitu, ini kamu baru segini aja misalnya gitu ya, banyak keluhan dan lain sebagainya. Nah, ada satu kisah juga yang kemudian bisa kita lihat bahwa sebenarnya ini kegawat daruratan ketika seorang tadi anak. Kita sekarang kalau di Badan Kesehatan Dunia itu memperhatikannya teen pregnancy istilahnya ya. Jadi kehamilan remaja. Sebenarnya itu pada usia remaja misalnya ya, 15 tahun menikah, kemudian dia mengalami kegawat daruratan gitu ya, perutnya sakit, kemudian dia merasa kejang gitu ya, kemudian tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, karena kemudian tadi bilang bahwa itu adalah hal yang biasa. Gitu. Dan karena mengalami perdarahan dan dianggap biasa, tidak ditolong, ya akhirnya bisa mengakibatkan kematian gitu. Baik, luar biasa. Ternyata ini dampaknya cukup besar terhadap kematian ibu, yang mana sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Gitu. Asalkan banyak pihak peduli. Nah, jadi kita bilangnya dan juga mau belajar. Unnecessary death sebenarnya ya, kematian yang nggak perlu kan, harusnya gitu. Ya. Jadi jangan bilang kemudian ketika dia meninggal, akhirnya keluarga bilang takdir kan gitu ya. Kemudian menganggap itu mati syahid kan begitu, karena kemudian mati saat melahirkan. Padahal sebenarnya kan itu bisa dicegah kan gitu ya. Kalau dideteksi secara dini, ada tanda bahaya, dia bisa akses ke pelayanan kesehatan, itu bisa dicegah. Gitu. Baik, ini menarik sekali, dan kita juga harus informasikan nih apa yang harus diperhatikan agar hal seperti ini nih bisa dihindari gitu kan ya Bu ya. Nah, ini kita akan bahas Bu Dewi, tapi kita jeda sejenak ya Bu Dewi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kami membahas mengenai peran perempuan dalam keluarga dan dampaknya pada kesehatan reproduksi. Ini benar-benar menarik sekali karena ternyata masih terdapat angka kematian ibu yang besar ya Bu ya. Karena minimnya literasi, pengetahuan, dan juga kepedulian dari orang-orang sekitar itu tadi ya Bu ya. Nah, ini agar angka kematian ibu dan juga bayinya, ibu hamil dalam hal ini bisa dicegah dan ditekan ini Bu. Apa nih faktor yang perlu diperhatikan? Mungkin agar jangan sampai, biasanya kan kalau orang seorang meninggal itu, ibu hamil meninggal itu kan karena misalnya terlambat menyadari bahaya, ataupun mungkin ada hal lainnya. Nah, ini bagaimana nih Bu? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat dari faktor kematian ibu gitu ya, kita ada yang namanya faktor penyebab itu 3 terlambat, 4 terlalu. 3 terlambat, 4 terlalu. 3 terlambat, 4 terlalu. 3 terlambat. Yang pertama, terlambat mendeteksi. Terlambat deteksi dini bahaya dalam kehamilan gitu ya. Bisa terlambatnya karena ibunya terlambat mendeteksi karena dia tidak melakukan pemeriksaan pengecekan kehamilan. rutin, yaitu tadi rutin, ya. Pentingnya ada pengecekan rutin ya Bu. Pentingnya melakukan antenatal care kan gitu ya, pemeriksaan kehamilan. Atau sebenarnya juga berkaitan dengan kemampuan nakesnya terlambat mendeteksi. Ini juga yang harus diperhatikan juga, ya. Iya, harus hati-hati juga. Kompetensi nakesnya diperhatikan gitu ya. Nah, jadi cuma kadang-kadang memang kompetensi nakes tadi terbatas karena keterbatasan informasi. Karena ibunya jarang datang kan gitu ya. Ibunya tidak datang ke pelayanan kesehatan, sehingga kemudian ketika datang jadi informasinya banyak yang hilang gitu ya, sehingga itu juga kesulitan untuk mendeteksi. Itu yang terlambat yang pertama. Terlambat yang kedua, terlambat membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sudah terlambat tadi memutuskan atau mendeteksi dini tadi. Yang kedua, terlambat ke fasilitas, membawa ke fasilitas. Ini banyak faktornya. Salah satunya lingkungan sosial. Jadi yang saya sampaikan tadi, studi di 2019 tadi, itu harus tanya dulu
minta persetujuan dulu kan banyak gitu ya. orang, banyak pihak orang, ya. kan gitu ya. Jadi ini harus segera dibawa ke tempat rujukan, ke rumah sakit. Iya, tunggu sebentar, nelpon uaknya izin dulu kan ini gitu ya. iya. Izin kemana-mana dulu karena lama, khawatir ya. merasa disalahkan kan gitu ya. Iya. Ada yang kemudian udah dibawa ke sini aja gitu ya. Padahal kemudian itu sudah tanda bahaya yang segera harus dirujuk. Nah, keterlambatan sampai di fasilitas juga bukan tadi karena faktor tadi sosial, lingkungan keluarga dan lain sebagainya, juga karena juga akses ya. Apalagi kemarin selama pandemi hambatannya dia harus menunggu hasil rapid test lagi test dulu kan lama gitu ya. lagi Kemudian jadinya. nunggu lagi dari rumahnya ke pelayanan kesehatannya mungkin nggak terlalu jauh tapi macet. Sekarang kan kita bukan jarak ya, tapi karena macetnya itu ya. Itu juga gitu ya. Jadi itu juga yang membuat terlambat sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, terlambat yang ketiga adalah terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi udah nyampe karena di fasilitas pelayanan kesehatan kan gitu ya. Nah, terlambat mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan. Misalnya dokternya nggak ada gitu ya, datang pagi, ibunya perdarahan, kemudian tadi terlambat mendapatkan pelayanan penanganannya lama terlambat, yang harusnya cepat kan, gitu ya, harusnya cepat. Misalnya kaitan dengan administrasi gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kaitan dengan faktor 3 terlambat tadi ya. Yang sebenarnya harusnya sudah bisa diantisipasi, tapi ini masalah klasik yang dari dulu sampai sekarang tetap saja terjadi. Masih saja terjadi. Nah, yang berikutnya adalah 4 terlalu. Kalau kita bilang 4 terlalu. Yang pertama apa ini? Terlalu muda. Oh, terlalu muda. Terlalu itu muda tadi usia reproduksinya belum matang yang menikah di bawah umur ya, usia dewasa. Usia gitu ya. Padahal sebenarnya sudah diatur tuh usia pendewasaan. Itu cukup beresiko ternyata ya, Bu Dewi ya. Beresiko karena kan organ reproduksinya belum kita bilangnya belum matang untuk bisa menerima kehamilan kan gitu ya. Kemudian juga kesiapan mental ibunya kan gitu ya. Itu juga harus diperhatikan karena kehamilan sampai dia melahirkan, merawat anak itu kan butuh psikologis atau kesehatan mental yang baik dari ibunya. Kalau kemudian dia masih remaja terus harus ngurusin anak-anak sementara dia sendiri masih dalam masa untuk pencarian jati diri kan gitu ya. Ada perubahan psikologis di dalam dirinya. Nah, itu juga tentu berdampak di dalam pola pengasuhan anak ya. Itu terlalu muda. Kemudian yang berikutnya terlalu banyak melahirkan. Jadi terlalu muda juga terlalu tua juga ya. Jadi itu yang pertama terlalu muda, yang kedua terlalu tua. Terlalu tua batasannya berapa? Lebih dari 35 tahun ya. Jadi itu sudah masuk beresiko juga ya. Sudah termasuk beresiko. Jadi kita anggap usia reproduksi sehat itu sebenarnya 20 sampai dengan 35 tahun ya. Jadi lebih dari 35 tahun ya kita anggap harus itu beresiko ya. Apalagi kemudian anaknya banyak kan gitu ya. Jadi terlalu muda, terlalu tua, kemudian terlalu banyak melahirkan. Gitu ada ya? Ini mungkin banyak. Ada tolak ukur agar aman misalnya berapa tanpa mengecilkan ini banyak anak banyak rezeki ya, tapi untuk menjaga kesehatan dan juga keamanan ibu. Iya, jadi misalnya kalau kita lihat dari berbagai hasil riset ya mungkin ya, kalau lebih dari 4 itu meningkatkan resiko untuk kesakitan maupun kematian ibunya ya. Jadi kalau misalnya dia anak lebih banyak gitu ya. Nah, tapi sekarang banyak orang menapis ya kalau dia punya akses misalnya ke pelayanan kesehatan mungkin itu bisa ya. Tapi kan kita lihat banyak masyarakat di kita yang kemudian tadi minimnya literasi tadi, kemudian juga akses ke pelayanan kesehatan juga enggak gitu ya. Jadi nah itu meningkatkan resiko. Dan biasanya orang yang di pedalaman yang minim literasi itu justru yang anaknya banyak yang berpendapat nggak apa-apa banyak anak dan justru orang yang di perkotaan sudah melek literasi, demikian mereka ini yang yang menjaga agar tetap
terjaga kesehatannya itu kan. Betul. Iya, PR-nya justru yang diperdalam oleh banyak anak yang resiko ini mereka. Jadi balik lagi ke sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian terlalu dekat jaraknya. Terlalu dekat jaraknya. Ini minimal jadi amannya berapa tahun tuh, Bu? 2 tahun ya. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun ya. Jadi untuk kebutuhan ASI-nya juga tercukupi ya. Betul. Jadi kita melihat bahwa ASI penyapihan kan gitu ya. Jadi ibunya juga sudah lebih sehat kan gitu ya. Secara psikologis juga. Karena setelah melahirkan itu ada periode-periode di mana ini secara psikologis ini juga yang sebenarnya nggak luput dari perhatian. Betul. Ini biasanya kan untuk wanita hamil itu ada namanya baby blues ya, Bu ya. Yang dia belum siap harus mengurus anak. Betul. Dan dirinya juga lelah sekali gitu. Bahkan sampai-sampai ketika dia baby blues itu psikologinya juga belum stabil, melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dan ibunya. Iya. Nah, ini gimana nih, Bu? Kita dengar banyak berita ibu membunuh anaknya, anaknya. gitu ya. Tapi kemudian akhirnya orang menjustifikasi, mohon maaf ya, ibunya gila tuh ya, gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi nggak ada hati ya. Kemudian nggak ada hati, ibunya kok bisa ibunya membunuh anak. Periode itu tidak terjadi tiba-tiba. Gitu ya, periode itu terjadi dari mulai kehamilan ibunya. Kalau dia nggak dapat support dari suaminya, dukungan suami, dukungan keluarga, menjalani kehamilannya sendiri, kan gitu ya, dengan segala perubahan yang terjadi di dalam dirinya, dan dia harus juga kemudian berperan dalam semua sisi, itu kan memberikan tekanan tersendiri untuk ibunya. Kalau tidak ada support system yang baik. Nah, karena itu berlarut-larut dan tidak diperhatikan, tidak terdeteksi juga gitu ya, oleh tenaga kesehatan misalnya, dan itu akhirnya berdampak kepada ibunya. Yang akhirnya kita kenal dengan depresi postpartum. Postpartum itu namanya, jadi Bu. depresi setelah dia melahirkan. Nah, dampaknya apa itu? Akhirnya kita dengar di berita ibunya bunuh anaknya, misalnya gitu ya. Karena sudah masuk dalam periode depresi yang kemudian memang tidak terdeteksi dari awal ketika dia kehamilan, kan gitu ya. Ada periode kemudian dia setelah melahirkan, ada tadi dia mungkin merasa sedih, merasa lelah, tapi kemudian nggak bisa ngomong, kan gitu ya. Kemudian suaminya juga nggak aware juga, nggak support juga, karena menganggap kembali lagi itu kodrat, itu biasa, kan, biasa gitu ya. Jangan lebay misalnya kan, gitu, jangan lebay, coba harus tangguh kan gitu ya. Padahal kemudian butuh support ya, butuh support dari keluarga, dari suami, kan gitu ya. Jadi jangan kemudian tadi ada justru malah ada budaya-budaya yang tambah memperberat beban ya. Misalnya kayak tadi nggak boleh makan yang amis-amis, padahal sebenarnya habis melahirkan harusnya justru butuh protein tinggi ya, Bu. Protein tinggi kan gitu ya, nggak boleh makan yang bau amis, nanti darahnya amis, kan darah emang udah amis gitu ya. Nah, tapi ini kan kita melihat banyak hal di masyarakat seperti itu. Kemudian tadi juga yang budaya tadi nyanda tadi ya. Nyanda itu. Ini kejadian yang dipraktekkan oleh justru tenaga kesehatan gitu ya. Jadi saya punya mahasiswa. Memang tidak boleh, Bu. Sebenarnya tidak boleh atau nggak boleh? Coba kalau dibayangkan dalam satu hari kita hanya duduk saja, terus kakinya lurus, tidak ada mobilisasi. Ya, itu kan sebenarnya percepatan kembalinya rahim ke bentuk semula itu kalau ibunya cepat mobilisasi. Oh, justru kalau ibunya banyak bergerak dan beraktivitas harus lebih mobilisasi cepat. Lebih cepat kan gitu ya. Tapi kalau kemudian dia hanya duduk saja tadi, makanannya nggak boleh yang amis-amis, kemudian dia duduk saja gitu ya, nggak boleh tiduran, kan juga lelah ya. Kan lelah ya, kita duduk lama kemudian harus diluruskan kakinya, kan lelah. Nah, ini kejadiannya justru malah sama tenaga kesehatan yang tidak bisa juga men-encourage keluarganya ya, karena tadi ada lingkungan sosial tadi, misalnya yang kuat ya, mertuanya kan pengaruhnya kuat ya, pengaruhnya lebih kuat gitu ya. Nah, baik. Lalu kalau dengan kondisi seperti ini nih, jadi solusinya seperti apa nih, Bu, dari lingkungannya dan juga terutama peran suaminya nih, agar bisa peduli juga terhadap kondisi psikis dan juga fisik istrinya, dan juga untuk gizinya juga nih, asupan gizi ibu hamil kan itu untuk tentunya penting ya, dan juga untuk bayinya nanti yang dilahirkan. Tapi simpan dulu ya, Bu, jawabannya ya. Kita bahas nih pemirsa, juga tentunya penasaran, kita akan lanjut kembali membahas setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai peran perempuan dalam keluarga dan kaitannya atau dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Nah, ini menarik sekali ya Bu ya. Dan tentunya kita juga ingin tahu nih, agar perempuan-perempuan khususnya yang berada di pedalaman yang masih jauh dari jangkauan literasi, tenaga kesehatan juga bisa mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarganya gitu, agar terjaga kesehatannya, gizinya juga. Ini bagaimana lalu solusinya dari lingkungan, juga terutama dari peran suaminya nih Bu? Ya, jadi ada peran suami ya. Kita mungkin lihat ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh suami dalam kesehatan reproduksi perempuan, khususnya kesehatan reproduksi istri ya. Yang pertama, pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Ya, jadi harus ada pembagian tanggung jawab tadi, pengasuhan, pendidikan anak, kemudian pekerjaan rumah tangga, perencanaan keluarga, itu bisa dikomunikasikan bersama gitu ya. Ada pembagian tanggung jawab yang tidak harus semua dilakukan oleh istrinya kan gitu ya. Karena ibu juga harus sehat tadi ya. Ibunya harus sehat, harus bahagia. Kalau ibunya sehat, bahagia, sejahtera, dia bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik ke anak, keluarganya juga lebih sejahtera dan lebih bahagia. Kemudian meningkatkan literasi suami tentang kesehatan reproduksi. Gitu ya. Jadi nggak bisa menyerahkan sepenuhnya ya sama istri ya. Sama istri ya. Suami juga penting harus meningkatkan literasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi misalnya contoh yang sederhana, mungkin itu yang udah diketahui orang, misalnya kalau mau haid gitu ya, kemudian biasanya ada periode PMS misalnya, PMS, gitu ya. Padahal sebenarnya juga, nah itu kan juga harus tahu. Jadi misalnya memahami psikologis istri ya Bu istrinya, gitu ya, atau kemudian saat hamil misalnya mungkin lebih banyak butuh perhatian dan lain sebagainya. Nah ini juga harus ditingkatkan. Kemudian dukungan. Ya, dukungan terhadap istri untuk kehamilan dan persalinan yang sehat. Jadi dukungan itu berkaitan juga bisa sebagai motivator kan gitu ya, bisa mengingatkan untuk periksa kesehatan misalnya gitu ya. Jangan sampai kemudian istrinya lupa untuk cek, kemudian suaminya bilang, ayo udah nggak apa-apa, udah biasa gitu ya, misalnya gitu ya, kehamilan udah biasa, jadi ya udah nggak perlu cek, atau kemudian nanti saat persalinan aja misalnya. Kemudian membantu mencari pertolongan kalau misalnya terjadi tanda bahaya dan lain sebagainya. Jadi suami siaga ya. Suami siaga itu juga penting. Kemudian mengantarkan istri ya, kontrol itu juga penting ya, harus didampingi. Karena ada jadi merasa tidak sendirian ya Bu ya. Merasa nggak sendirian gitu ya. Kita masih juga melihat misalnya tadi superwoman ya, kemana-mana sendiri akhirnya gitu ya. Jadi bukan kemana-mana sendiri, jadi harus ada suami juga untuk mendampingi. Dan yang terakhir berkaitan juga penggunaan tadi kontrasepsi ya, pemilihan kontrasepsi untuk menjarangkan tadi ya, atau mengatur jarak kelahiran tadi ya. Jadi itu juga salah satu peran suami ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan masih sedikit kontribusi laki-laki dalam hal penggunaan kontrasepsi. Nah ini juga kita bisa lihat itu menjadi peran untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan. Baik, gitu. Ini menarik sekali. Nah ini jika dilihat dari keseluruhannya, ini bagaimana dengan peran serta UMJ nih, khususnya program Ibu, ini program Magister Kesehatan Masyarakat, agar bisa menghasilkan tadi SDM yang mumpuni, yang juga aktif ya, dan juga berpartisipasi aktif untuk bisa mendukung kesehatan perempuan ini, terutama dalam reproduksi ini, agar tersalurkan informasinya dengan tepat. Baik, di program Magister Kesehatan Masyarakat kami punya beberapa peminatan. Salah satunya adalah peminatan kesehatan reproduksi ya. Jadi kami ada 4 peminatan saat ini. Ada administrasi rumah sakit peminatannya, kemudian ada K3 kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada kesehatan reproduksi, kemudian ada promosi kesehatan gitu ya. Nah, salah satu keunggulan kami adalah bicara tentang visinya di manajemen pelayanan kesehatan. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi, bagaimana kemudian manajemen pelayanan kesehatannya juga harus harus lebih baik kan begitu ya. Sehingga itu didukung oleh penelitian-penelitian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ada beberapa inovasi, salah satunya kemarin ada tesis mahasiswa berkaitan dengan inovasi untuk peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. Namanya formula pekat.
Forum Ulama Peduli Kesehatan Ibu Anak. Nah, itu kan bagaimana kemudian memanage ya, mengatur tadi untuk kemudian melakukan inovasi. Salah satunya tadi itu formula pekat. Saya rasa itu inovasi yang cukup baik untuk kemudian pelibatan ulama untuk meningkatkan kesehatan tokoh masyarakat gitu ya. Jadi ketika ibunya hamil gitu ya, bukan hamil, dari menikah gitu ya. Jadi pelibatannya itu saat menikah. Jadi ketika menikah itu ada tanda tangan dengan ulama bahwa nanti akan hamil diperiksa oleh tenaga kesehatan dan bersalin oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bikin kontrak gitu ya. Jadi ada Forum Ulama Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, itu luar biasa. Itu juga meningkatkan akses. Nah, salah satunya itu gitu. Bagus itu. Jadi itu bagus sekali programnya karena melibatkan tokoh masyarakat sehingga masyarakat sekitar lebih patuh kan biasanya dengan tokoh masyarakat itu ya Bu ya. Baik ya. Lalu untuk dosen-dosennya bagaimana Bu? Ya, kalau untuk dosennya sendiri saya rasa tidak perlu diragukan gitu ya. Insya Allah tidak perlu diragukan. Kami dosen-dosennya terdiri ada bergelar doktor, kemudian ada juga profesor ya. Ada beberapa profesor berkaitan dengan manajemen, ada Prof. Suhendar di UMJ, kemudian juga ada Prof. Gofur. Kalau berkaitan dengan kesehatan masyarakatnya sendiri, kami ada Prof. Aca ya, itu yang juga menjadi dosen tetap di UMJ seperti itu. Baik. Lalu dilihat dari Magister Kesehatan Masyarakat ini, profesi-profesi apa saja nih yang menurut Ibu perlu untuk kemudian mengambil master dari kesehatan masyarakat ini? Sebenarnya sekarang kalau kita lihat dari profil mahasiswa itu hampir semua profesi ya, bahkan yang tidak terkecuali di luar kesehatan itu mengambil untuk peminatan K3. Gitu keselamatan kerja itu tadi keselamatan kerja tadi gitu ya. Nah, selebihnya yang lain adalah kebanyakan profesi kesehatan, terutama tenaga medis, kemudian paramedis gitu ya. Jadi mereka yang memang kemudian bukan hanya terlibat secara klinisi tapi juga terlibat secara manajemen di pelayanan kesehatan, misalnya sebagai direktur rumah sakit, kepala puskesmas kan gitu ya. Mereka harus tahu bagaimana tata mengelola pelayanan kesehatan yang ada sehingga mereka bisa mengambil kuliah di Magister Kesehatan Masyarakat. Jadi termasuk juga kesehatan reproduksi, promosi kesehatan gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan itu. Baik, ya baik. Tadi Ibu menyebutkan juga tadi ada program pekat itu tadi ya Bu Formula ya? Pekat. Formula pekat itu. Nah, selain itu apakah ada juga program lain yang digulirkan demikian dengan pihak-pihak lain untuk menunjang akademik dari mahasiswa magister ini Bu? Iya, kalau misalnya program dari kita ada program perkuliahan ya. Perkuliahan kita sekarang masih daring ya. Jadi karena kondisi pandemi kemarin dan itu memungkinkan untuk kemudian pembelajaran daring. Kemudian yang lain ada kegiatan praktik untuk peminatan yang administrasi rumah sakit. Mereka juga ada praktik kepanitraan di rumah sakit gitu ya, untuk kemudian meningkatkan kompetensinya dalam hal melakukan manajemen tadi rumah sakit gitu ya. Biasanya mereka yang mengambil di manajemen rumah sakit ini mereka yang memang bergelut di bidang pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Gitu. Baik. Ini kalau boleh tahu dari tahun berapa ya Bu ya, dan akreditasinya apa nih Bu? Oh iya ya, lupa ya sampai bilang ya akreditasi. Kami akreditasinya masuk baik sekali atau B ya. Akreditasinya B, insya Allah di 2024 kita akan melakukan reakreditasi gitu ya. Untuk program S1-nya kami sudah akreditasi unggul. Akreditasi gitu ya, unggul. untuk program S1 Kesehatan Masyarakat. Dan menyusul mudah-mudahan nanti untuk program S2-nya di 2024 kami bisa meraih akreditasi unggul. Jadi untuk prestasi-prestasi yang memang juga sudah dicapai baik penelitian, kemudian juga prestasi mahasiswa tadi berkaitan dengan mendapatkan hibah-hibah dari Kemenristek Dikti ya. Itu juga sudah banyak mahasiswa. Kemudian juga ada salah satu artis juga yang lulusan kami, juga ada pemenang Liga Dangdut Asia ya, itu juga salah satu lulusan dari Magister siapa Kesehatan. tuh Bu? Ya. Fauzul Abadi ya. Fauzul Abadi, Itu
juara 1 kalau nggak salah. Juara 1 ya. Liga Dangdut Asia. Termasuk mahasiswa berprestasi ya Bu, dari jalur non akademik. Dari jalur non akademik, kemudian dari jalur akademik mahasiswa kami juga banyak prestasi lainnya. Kemudian juga prestasi di dalam bidang lingkup kerjanya ya. Karena rata-rata lulusan kemudian akhirnya mereka meningkat jenjang karirnya ya. Terutama berkaitan dengan kenaikan fungsional jabatan di tempatnya bekerja, mungkin itu. Baik Ibu Dewi, ini terima kasih sekali Ibu sudah memberikan pencerahan dan juga sharing. Sebelumnya Ibu mungkin bisa memberikan kesimpulan atau pesan-pesan terkait peran perempuan dalam keluarga dan juga dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, dan juga ajakan mungkin untuk pemirsa TVMU yang ingin mengembangkan keilmuannya dalam bidang kesehatan masyarakat untuk bisa bergabung, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tadi kaitan dengan peran perempuan ya, untuk kemudian meningkatkan kesehatan reproduksinya, jadi bagaimana kemudian perempuan bisa berdaya ya. Jadi mari kita berdaya. Nah, berdaya ini terutama untuk meningkatkan pengetahuan perempuan berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan juga bagaimana peran keluarga untuk kemudian bisa mensupport perempuan untuk bisa meningkatkan kesehatan reproduksinya. Untuk teman-teman yang mungkin lulusan S1 ya, lulusan S1 kesehatan yang ingin kemudian meningkatkan, ataupun non kesehatan tadi ya, karena kita ada peminatan K3 yang ingin meningkatkan kompetensinya di dalam hal manajemen pelayanan kesehatan, mari bergabung ke program Magister Kesehatan Masyarakat FKM UMJ untuk kemudian sama-sama meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, bukan hanya pelayanan kesehatan ibu saja, juga pelayanan kesehatan secara umum. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Dewi atas penjelasannya. Sekali lagi sukses selalu ya Bu ya, dan sehat selalu juga. Sehat selalu untuk Mbak Vini juga. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Kaprodi dari Magister Kesehatan Masyarakat UMJ, Ibu Dr. Dewi Purnamawati, yang tadi sudah menjelaskan dengan runut sekali mengenai peran perempuan dalam keluarga yang mana berpengaruh atau dampaknya dalam kesehatan reproduksi yang harus kita jaga dan juga kita optimalkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dewi, dan juga pemirsa terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Oliani bersama dengan narasumber kami yaitu Ibu Dewi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.